Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kita kali ini, adapun sebagai tujuan pembelajaran kita adalah dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Nah, seperti apa? Langsung simak penjelasannya melalui video pembelajaran berikut ini. Dari Rengas Dengklok sampai ke Pegangsaan Timur. Pada tanggal 4 Juni 1942, pertempuran Midway menjadi titik balik Perang Asia Pasifik, di mana kekuatan sekutu mulai mengalahkan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama kali diledakkan di kota Hiroshima oleh sekutu. 3 hari kemudian, karena Jepang belum menyerah juga, maka pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Pada hari yang sama, Uni Soviet juga menyatakan perang dengan Jepang dan menyerang Manchuria. Akhirnya Kaisar Hirohito menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Indonesia dalam posisi kekosongan kekuasaan karena Jepang sudah menyerah, tetapi tentara sekutu belum tiba di Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 14, Syahrir menemui Hatta dan menyampaikan bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, agar Soekarno dan Hatta mau menyatakan kemerdekaan segera. Hatta ajak Syahrir ke rumah Soekarno, tapi Soekarno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Pada hari yang sama pukul 21.30, para pemuda yang dipimpin Wikono dan Darwis datang ke rumah Soekarno dan memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan dan mereka pulang. Bung Karno lalu meminta Bung Hatta untuk rapat PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945, membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Tepat tengah malam pukul 24, tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat dan sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pagi hari tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan Soekarno, Muhammad Hatta, dan para pemuda menuju Rengas Dengklok di rumah Jiao Qisiong. 16 Agustus, di hari yang sama, di rapat PPKI, Soekarno dan Hatta tidak ada di Jakarta dan ini mengejutkan semua anggota PPKI. Sore tanggal 16 Agustus, pukul 17.30, Ahmad Subarjo bertemu Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Lalu malamnya Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo kembali ke Jakarta. 16 Agustus tengah malam Soekarno dan Hatta ke rumah Laksamana Maeda. Lalu diajak Maeda menemui Bunseikan Mayor Jenderal Yamamoto. Beliau adalah kepala pemerintahan militer Jepang dari Angkatan Darat, tapi ditolak. Kemudian mereka berusaha menghubungi Mayor Jenderal Nishimura, bawahannya Yamamoto, dengan maksud untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyampaikan bahwa akan mengadakan rapat PPKI untuk membahas persiapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Namun pada pertemuan ini tidak ada kata sepakat antara Soekarno-Hatta dan Nishimura. Soekarno-Hatta bertekad untuk melangsungkan rapat PPKI karena Jenderal Terauchi telah menyerahkan pelaksanaan proklamasi Indonesia kepada PPKI. Nishimura menegaskan kebijakan Panglima Tentara ke-16 di Jawa, Jepang telah menyerah kepada sekutu, tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo dan melarang Soekarno-Hatta untuk rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Lalu rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda
dan para tokoh nasionalis berkumpul di situ untuk merumuskan teks proklamasi. Di Rumah Maida ini hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Cho Sang-in yang ada di Jakarta. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi. Ahmad Subarjo kemudian menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu Soekarno menuliskan Jakarta 17 bulan 8 tahun 05, wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. 17 Agustus pukul 4 pagi, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia dan diterima. Lalu diketik oleh Sayuti Melik teks proklamasi ini. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, naskah itu harus disebarluaskan. Soekarni mengusulkan agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada. Tetapi Soekarno mengusulkan naskah proklamasi dibacakan di rumahnya karena faktor keamanan. Pada pukul 5 pagi tanggal 17 Agustus, para pemimpin dan pemuda keluar dari Rumah Maida dengan kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Sebelum pulang, Hatta berpesan kepada BM Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pada hari itu juga rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi, Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Suwiryo yang waktu itu menjadi wali kota Jakarta memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintahkan kepada Suhut untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. Suhut mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera ini dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikenal sebagai bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Tepat pukul 10 pagi, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno, diikuti dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut, dan terakhir sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat bergema ke berbagai daerah. Rakyat di Jakarta maupun kota-kota lain menyambut dengan antusias. Karena alat komunikasi yang terbatas, informasi ke daerah-daerah tidak secepat di Jakarta. Saat tersiarnya berita tentang proklamasi kemerdekaan, banyak rakyat Indonesia yang tinggal jauh dari Jakarta tidak mempercayainya. Tanggal 19 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 telah mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta atas berdirinya Negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya dua tokoh tersebut sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 20 Agustus 1945, pemancar radio di segel Jepang. Mereka kemudian membuat pemancar baru di Menteng 31 untuk menyebarkan berita proklamasi. Tanggal 22 Agustus 1945, Jepang akhirnya secara resmi mengumumkan penyerahannya kepada sekutu. September 1945, proklamasi diketahui di wilayah-wilayah yang terpencil. Keempat penguasa kerajaan yang ada di Jawa Tengah menyatakan dukungan mereka kepada Republik, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran.
Aktivitas kelompok sastrawan yang bernama Angkatan 45 mengalami masa puncaknya pada zaman revolusi. Lukisan-lukisan modern juga mulai berkembang pesat di era revolusi. Para mantan prajurit Peta dan Heho membentuk kelompok-kelompok yang paling disiplin. Laskar Masyumi dan Barisan Hizbullah menerima banyak pejuang baru dan ikut bergabung dalam kelompok-kelompok bersenjata Islam lainnya, yang umumnya disebut Barisan Sabilillah, yang kebanyakan dipimpin oleh para kiai. Para wartawan menyebarluaskan berita proklamasi melalui media cetak seperti surat kabar, selebaran, dan penerbitan-penerbitan yang lain. 3 September 1945, para pemuda mengambil alih kereta api termasuk bengkel di Manggarai. 5 September 1945, gedung Radio Jakarta dapat dikuasai. Pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 mengeluarkan amanat bergabung di bawah Republik Indonesia. 11 September 1945, seluruh jawatan radio berhasil dikuasai oleh Republik dan dijadikan Hari Lahir Radio Republik Indonesia atau RRI. 19 September 1945, rapat raksasa di lapangan Ikada untuk memperingati sebulan kemerdekaan Indonesia dan dihadiri Soekarno, Hatta, dan para menteri. Pada hari yang sama terjadi juga insiden Hotel Yamato di Surabaya. Akhir September 1945, instalasi-instalasi penting di Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Bandung sudah berada di tangan para pemuda Indonesia. Inilah kondisi awal berdirinya Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.